Pak Johan, tanpa mengurangi fokus kita yang sedang berusaha untuk menyelamatkan para korban, tapi desakan masyarakat untuk mencari biang kerok dari bencana ini adalah siapa, itu semakin menguat, Pak. Dan saya yakin itu juga yang diinginkan oleh rekan-rekan di Komisi 4 DPR. Ya. Apa hasil dari pertemuan dengan Menhut hari ini? Sebelum ke situ saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Victor. Nanti akan masuk juga ke pertanyaan Mbak Silva. Bahwa penetapan bencana nasional itu bukan hanya soal komando pengerahan dan alur bantuan. Juga bukan hanya dari sisi anggaran. Tapi ada konsekuensi politik, konsekuensi kebijakan yang dikhawatirkan. Sehingga mungkin pemerintah sini berhati-hati. Apa itu? Audit kebijakan. Ya. Kalau ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka konsekuensinya akan ada audit kebijakan. Nah, kalau dilakukan audit kebijakan, maka itu menyangkut soal izin hutan, ya kan? Bagaimana gelondongan kayu itu bisa ada sebagai macam. Ini adalah dampak lain kenapa kita juga mendorong agar ini segera ditetapkan sebagai. Nah, karenanya saran saya dalam konteks ini, kehati-hatian itu tidak boleh membuat kita abai terhadap kondisi yang ada saat ini, gitu. Jadi jangan terlalu berpikir politis dalam menghadapi bencana itu, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita keberanian pemerintah untuk hadir apapun konsekuensinya. Ya. Tugas pemerintah utama berdasarkan amanat konstitusi itu adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Yang lain-lain belakangan deh. Gitu. Nah, tapi bukankah tanpa adanya status bencana nasional atau tidak, audit kebijakan soal izin yang dikeluarkan itu memang harus dilakukan, Pak? Harus dilakukan, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ini yang belum transparan dibuka, ya kan? Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Pak Menhut dalam pemaparan di Komisi 4 tadi. Data penurunan laju deforestasi lengkap. Terus data perubahan tutupan hutan lengkap. Data-data ada 5 data yang disampaikan itu dilengkap. Tetapi data ini kemudian tidak berani disimpulkan. Tidak berani disimpulkan atau tidak dianalisis secara objektif dan vulgar. Sehingga saya tadi menyampaikan di dalam rapat sekian banyak orang pintar di Kementerian Kehutanan itu dengan data yang segitu lengkap itu tidak berani menyimpulkan apa akar masalah dari banjir ini. Nah, kalau kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional, diminta atau tidak, saya pikir ini akan dilakukan audit kebijakan dan akan banyak yang terungkap. Nah, sehingga itu saya lihat lebih banyak motif politiknya dibandingkan dengan keperluan kita untuk melakukan tugas konstitusional pemerintah, yaitu melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Dan duka Sumatera ini bukan hanya Sumatera, tapi ini adalah duka bangsa kita yang perlu kita prihatin. Jadi dari pemaparan Menhut tadi masih jauh kesimpulan biang keroknya itu siapa, Pak? Tidak berani disebut. Saya mendesak itu tadi. Data Anda sudah sangat lengkap. Masa Anda bisa kita analisis mana yang dominan, mana yang mendukung begitu. Baik. Sehingga itu disimpulkan bahwa inilah faktor utama, inilah akar masalah dari banjir yang ada di Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.